Ya, thank you Anwar buat kesaksiannya. I think that's a good example ya, bahwa untuk menyadari setiap detik dari kehidupan kita itu Tuhan itu beserta dengan kita. Itu nggak semua orang seperti Anwar bisa sensitif ya, bahwa Tuhan itu semua ada Tuhan campur tangan, karena itu kan, oh mobilnya jalan ya keluar air tapi nggak mogok gitu ya, semua ini itu seringkali orang dismiss itu, is normal, tapi itu nggak normal karena Tuhan itu ikut campur tangan gitu. Jadi kita jadi akibatnya kan Anwar bersyukur kan, mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kehidupan kita itu kalau kita sadar seperti itu, setiap saat Tuhan beserta dengan kita, itu kita akan mengucap syukur setiap saat, seringkali gitu ya, mengucap syukur setiap setiap hari gitu. Jadi apa namanya, bagus untuk mengingatkan kita. So thank you Anwar. Terus kita akan terusin Yohanes itu kan. Yohanes ini betul nggak nih si Yohanes 14? Duh kalau salah udah gak tahu ini. Yohanes 14 kan, ayat 15 ke bawah ya, betul ya. Soalnya nggak ketemu lagi tuh emailnya Steve. Yohanes 14 1 sampai 14. No, Yohanes 14 15 sampai 31. No, oh ya Yohanes 14. Aduh Mel, jangan ngagetin orang. Oh sorry. Oke. Jadi kita baca satu gitu aja ya. Jadi Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kan? Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintahku. Sekarang tuh maksudnya apa mengasihi Tuhan itu? Mengasihi Tuhan tuh bukan secara emosional saja, tapi juga menuruti segala perintahnya Tuhan. Misalnya saling mengasihi, ayat sebelumnya bilang kan mencuci kaki, jadi saling melayani. Jadi bukan kita itu menuruti kita punya moral. Jadi misalnya, oh saya hanya akan mengasihi orang yang mengasihi saya. Saya hanya akan memberi kepada orang yang memberi kepada saya. Bukan. Jadi mengasihi aku itu berarti menuruti segala perintahku, dan perintahku ini perintahnya Tuhan Yesus gitu. Bukannya kita punya passion sendiri, kemauan kita gitu. Ya. Terus dan bukan juga berarti kita itu mengasihi Tuhan terus kita bertapa, atau bukan bertapa, apa kan ada orang yang menyendiri, kita mau cuma ya diam, doesn't do anything. Jadi cuma teori-teori, itu bukan maksudnya gitu. Terus di ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus kan sebelum di ayat-ayat sebelumnya bilang kan aku akan pergi kan, dan semua orang udah bingung kan. Tapi Tuhan Yesus bilang aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tadinya saya bingung, ini seringkali kalau kita baca Alkitab itu seringkali juga kita nggak ngerti kan. Saya tuh bingung, seorang penolong yang lain. Saya cuma tahu ada Roh Kudus. Ini yang lain Roh Kudus, emang Roh Kudus ada dua. Tapi sudah dipikir-pikir Tuhan Yesus kan masih hidup, jadi Roh Kudus itu belum dikirim. Ini adalah janji Tuhan Yesus di sini untuk memberikan seorang penolong yang lain, yaitu di ayat 17, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia, melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini seorang penolong yang lain. Itu maksudnya itu kalau dalam bahasa Yunaninya tuh ada dua macam, yaitu satu jenis ya, sama jenisnya tetapi lain, ada jenis tapi ada yang jenisnya berbeda dan lain. Yang di sini adalah sejenis dengan Tuhan Yesus, maksudnya itu seorang penolong yang lain, setara dengan Tuhan Yesus. Jadi seperti dokter A nggak ada diganti oleh dokter B gitu. Jadi seorang penolong yang sejenis. Di sini kita bisa melihat tentang Trinity kan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ini di sini ini jelas karena dia memberikan seorang roh penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu dunia itu tidak mengenal dia, karena dunia ini tidak bisa melihat, karena tidak mengenal Tuhan Yesus, dia tidak bisa mengenal dia, ya kan? Kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa mendapat pertolongan, bisa melihat pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, firman-firman Tuhan Yesus, kita bisa mengerti. Tetapi kalau dunia yang bukan tidak menerima Tuhan Yesus, itu tidak bisa melihat, tidak bisa mengenal. Nah, ini seorang penolong yang lain. Berarti
kita sebagai orang Kristen itu bukan seorang yang banyak orang bilang, oh orang Kristen enak, nggak ada problem, nggak ada kesusahan. Itu Alkitab tidak pernah bilang begitu. Karena itu dia memberikan seorang penolong supaya kita itu ditolong. Karena berarti dalam kesusahan kita akan menderita banyak kesusahan, tetapi Tuhan sudah memberikan penolong, dan penolong itu akan bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan kita waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini kan dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi kalau dia sudah pergi, dia tuh ada di dalam kita dan akan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita untuk bisa bersama-sama mengikuti perintah-perintah Tuhan itu. Jadi dia yang menolong kita. Dia tidak akan ayat 18, dia tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Roh Kudus itu yang menolong kita. Waktu Tuhan Yesus sudah pergi ke surga, dia berjanji akan datang kembali, tapi dia akan memberikan Roh Kudus itu untuk menolong kita. Karena kalau yatim piatu itu kan orang yang tidak mempunyai orang tua, tapi kita mempunyai Allah Bapa, Tuhan Yesus. Kalau seorang yatim piatu itu tidak ada yang melindungi, tetapi kita mempunyai Roh Kudus yang selalu menjaga kita, menunjukkan jalan. Ini jalan kita. Kita tidak ditinggal sendiri karena ada Roh Kudus yang bisa memberikan, yang menghibur kita, dan kita ada yang memberikan kita juga, mengajar kita. Sebagai kalau kita anak yatim piatu, kita tuh tidak ada orang tua yang mengajari kita, yang memberikan instruksi yang benar kan. Tetapi kita mempunyai Holy Spirit yang mengajarkan segala sesuatu, yang membela kita. Karena Tuhan Yesus akan selalu, karena melalui Roh Kudus, Tuhan Yesus itu kayak seperti tadi Anwar kan, dia selalu menjaga sehingga dia tuh nggak sampai mogok di tengah jalan. Dia memberikan hikmat dan dia menolong dengan memberikan seorang yang pada hari itu harus pakai wheelchair sehingga dia bisa melihat begitu. Dia tuh menjaga gitu. Dan Tuhan juga yang memberkati kita dalam segala hal, itu sebagai provider kita. Jadi kita itu, Tuhan Yesus berjanji tidak akan kita sebagai yatim piatu. Terus ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kan siapa yang percaya akan Tuhan Yesus, dia itu juga akan mempunyai kehidupan yang kekal. Ya. Karena kita itu mempunyai relationship dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Karena itu Tuhan Yesus itu hidup karena Tuhan Yesus itu ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia, dan Roh Kudus juga ada di dalam kita, dan Roh Kudus itu yang akan memberi pengajaran kepada kita, pengenalan akan pada kita kan. Nanti di bawah itu rasanya ada itu ada dibilang Roh Kudus itu mengajar dan akan segala pengajaran Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan, itu semuanya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini juga ini menunjukkan juga bahwa ini ada Trinitas di situ, Tritunggal. Karena Tuhan berkata, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya kepadaku. Ini ada satu, ingat nggak ada satu ayat yang mengatakan, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang? Bukankah aku sudah membangkitkan orang mati? Bukankah aku sudah melakukan ini dan yang baik-baik? Tetapi kan Tuhan bilang, nyalah kamu dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau kan. Nah, di sini kan Tuhan bilang ini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Nah, orang-orang, kalau kita perhatikan pada akhir waktu ada judgment itu, Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Berarti orang ini, biarpun dia melakukan segala macam kebaikan, Tuhan tidak pernah kenal dia. Jadi
berarti orang itu bukan orang yang mengasihi aku. Karena kalau engkau mengasihi aku, engkau akan mendengar akan firman-Ku dan engkau akan melakukannya. Itu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus, yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi dia bisa melakukan segala hal kebaikan, bisa. Tapi unfortunately, Tuhan tidak mengenal dia. Karena dia tidak mengikuti firman-firmannya. Dia tidak pernah mengakui Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat. Jadi Tuhan itu nggak kenal. Jadi kita ini harus kalau kita bilang, oh Tuhan aku mengasihi engkau, ini penting sekali. Harus mendengar firman-Nya dan melakukannya. Yudas bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tadi kan udah jelas tadi. Barang siapa yang ke-24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Tadi kan udah. Semuanya kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus, Roh penolong tadi adalah yaitu dikatakan juga Roh penghibur. Dia itu yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi semua apa yang diucap, semua firman Tuhan, semua firman Kristus itu yang dari Tuhan Yesus itu semua akan Roh Kudus akan ingatkan. Dan semua apa yang seperti buku Roma, itu kan bukan Tuhan Yesus yang ngomong kan, Roma, Ibrani, semua yang diilhamkan oleh Tuhan Yesus itu akan diingatkan oleh Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus itu juga akan mengingatkan kita kalau kita itu jatuh ke dalam dosa. Maksudnya dosa yang kita tahu kan, kita nggak boleh mencuri, kita nggak boleh membohong. Nah, kadang kita kan masih manusia, kita pasti jatuh. Nah, itu nanti Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita, ya kan? Itu akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah katakan, yaitu bahwa dosa-dosa kita tuh telah diampuni. Tapi dia akan mengingatkan kita, oh ya, kamu kan orang yang benar. Tuhan Yesus kan sudah mengampuni kamu. Lah kok kamu bohong gitu loh. Maksudnya tuh dia akan ingatkan. Nah, dan kita akan menyesal jadinya kan. Dan kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus itu telah mengampuni dosa kita. Karena itu, kalau kita itu sengaja berbuat dosa, ya, itu apa namanya? Itu kita harus tahu bahwa itu sengaja. Jadi kita tuh ingin sekali terus berdosa gitu. Nah, seringkali kan orang bilang enak aja ya, orang Kristen sekali berdosa diampuni terus, kita dosa aja. Tapi kan sekarang jelas di sini kan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firman-Ku. Sekarang problemnya kalau orang yang nggak mau menuruti firman Tuhan, dia nggak mengasihi, ya kita orang Kristen nggak boleh ngejudge gitu ya, tapi kita punya discernment bahwa ya gimana gitu. Sebaiknya kan sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita tidak akan sengaja lah gitu, dah jangan susah gitu ya. Jadi di sini itu Roh Kudus itu akan mengajarkan kita akan segala sesuatu kepadamu apa yang Tuhan Yesus sudah katakan. Ya, dan Roh Kudus itu adalah Roh penghibur. Jadi berarti juga kalau kita dalam kesulitan, dalam apa kan Roh penolong, Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus akan menghibur kita juga, menghibur juga, sehingga kita itu bukan kalau sudah dihibur oleh Roh Kudus tuh ya udah gitu, tapi kita harus memberikan juga penghiburan itu kepada orang lain, orang di sekitar kita. Jadi seperti kita diberkati untuk memberkati, kita dihibur untuk menghibur gitu. Ya, dan Roh Kudus itu juga, jadi kalau orang itu Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, oh ya, kamu ini firman Tuhan, ini Tuhan Yesus, dia mengingatkan kita akan firman Kristus. Oh ya begini, kita akan menyesal di dosa-dosa kita, dan kita tahu Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita, dan kita menyesal dan repent gitu ya. Tapi kalau orang dosa yang sengaja itu,
Roh Kudus itu tidak akan menutupi dosa. Dia juga tidak akan kita akan menyesali dosa-dosa kita. Terus damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang dunia berikan itu adalah damai sejahtera yang kalau kita senang, kita penuh dengan damai, sukacita. Tapi kalau kita ada problem, ribut kitanya gitu. Tapi Tuhan Yesus itu memberikan kita sukacita di dalam dalam ombak gitu, dalam keributan. Dan dikatakan di sini di Yohanes 14 ayat 1, nomor 1 itu bilang gitu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, ini Tuhan Yesus sudah memberikan firman ini di Yohanes 14 ayat 1. Karena itu ini adalah damai sejahtera yang ditinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau kita ada problem, kita jangan panicking, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar. Sebelum semua pencobaan itu datang, Tuhan sudah memberikan jalan keluar, dan percayalah kepada Allah. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memelihara kamu. Terus gimana tadi? Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal ini terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Ini kan sebelum dia disalibkan, dan kita tahu bahwa dia mati dan bangkit dan dia kembali. Dan Tuhan Yesus itu waktu dia mati, dia bangkit, akhirnya dia akan duduk kan di sebelah kanan Allah Bapa, dan dialah pengantara kita. Jadi waktu kita dituduh oleh kamu, ya udah, pokoknya dia naik ke atas, di bawah, di sebelah kanan Allah. Kita tahu itu semua kan. Dan sekarang juga aku mengatakan, ya, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun akan aku. Ini interesting ya, karena bukan interesting. Tuhan Yesus itu disalib. Itu kan itu adalah rencana Tuhan, karena dia harus mati dan harus disalib untuk membayar dosa-dosa kita. Ya, jadi penguasa dunia itu tidak dapat menguasai dia yang menyerahkan dirinya bagi kita. Dan tidak ada apa, karena dia itu suci, holy gitu ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghantam Tuhan Yesus. Jadi gini, tidak ada yang bisa bilang, oh kamu nih salahnya di sini, oh kamu salah, itu nggak bisa. Ini supaya jelas gini. Contoh ya, saya baca waktu kapan itu, saya ingat. Ya itu misalnya, saya selalu bilang juga anak-anak gitu ya, dari kecil itu, kita harus beri nasihat juga, mungkin sekarang bagian cucu-cucu kita ya. Dari kecil itu, hati-hati, jangan melakukan sesuatu yang misalnya melanggar hukum, atau sesuatu yang ditutupi yang buruk. Karena itu akan menjadi hook ya buat kita, akan menjadi suatu kaitan buat kita kalau pada suatu hari kita itu ada yang senang. Misalnya saya ingat, misalnya di Amerika ini saya suka baca saya gitu. Itu saya baca tuh sering kali ya, orang itu sudah diangkat. Pernah juga salah satu di Kanada, sudah mau jadi misalnya jadi PM, Perdana Menteri, sudah mau jadi presiden, sudah mau jadi judge gitu yang tinggi-tinggi gitu. Itu musuh-musuhnya atau bukan musuh-musuhnya, semua kan menyelidiki latar belakangnya. Itu seringkali waktu SMA dia tuh mabok misalnya, itu sudah bisa menggagalkan, itu bisa diserang gitu loh. Yang saya ingat itu rasanya Presiden Bush waktu dia dulu yang terakhir itu, waktu dia mau diangkat presiden, itu mereka mencari kesalahan dari dia. Mereka tidak mendapat apa-apa kecuali dia mempunyai speeding ticket waktu dia umur 17. Bayangin. Itu dicari. Nah, bayangkan dia tetap jadi presiden, karena menurut saya itu cukup luar biasa ya, bahwa orang itu mereka tidak bisa menemukan kesalahan kecuali speeding ticket itu. Nah, seperti Tuhan Yesus tidak mempunyai kesalahan apapun juga. Dia tidak bisa disalahkan. Karena itu
dia penguasa dunia ini tidak bisa berkuasa sedikit pun atas dia karena dia juga Tuhan. Jadi tapi kalau dari kemanusiaannya dia tidak bersalah sedikit pun juga. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Karena Tuhan Yesus mau dia tahu bahwa dia itu akan dihukum, disalib, karena itu mereka dia bawa, jadi mereka pergi rasanya dari sini ke Taman Getsemani. Ya, ya gitulah. Barangkali Inge ada, Sun Leong ada yang nambahin. Ya, cuman tadi waktu kamu ngomong waktu ayat 27 dibilang damai sejahtera aku tinggalkan bagimu dan damai sejahteraku kuberikan padamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Karena yang tadi kamu bilang damai sejahtera yang dunia yang mungkin temporary beda sekali dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. That's very very uplifting ya kalau kita membaca firman Tuhan ini. Saya bisa tanya ini sedikit. Ayat 28 Yohanes 14, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Maksudnya datang kembali kepadamu itu Tuhan Yesus datang yang kedua kali atau dengan kata lain itu? Kalau menurut saya ya bisa juga dia datang yang sesudah dia disalib, tapi juga sebenarnya juga untuk yang akan datang juga bisa, karena this is my belum mendalami soalnya karena dia kan nantinya juga akan dia pergi untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa kan. Dia yang akan membela kita. Kalau kita misalnya dituduh berdosa gitu. Nah, dia yang di depan Allah Bapa itu yang bilang saya sudah tanggung dosa dia gitu loh. Jadi yang membela kita di sana. Tapi dia memang akan kembali satu hari kan. Nanti pada akhir zaman. Tapi dia juga di sini dalam hal ini kalau menurut saya dia akan disalib, tapi kan dia akan bangkit kembali. Iya. Atau Ingat gimana itu yang Tuhan hidup. Ya. Thank you, Sia. Ya kemarin Alex nanya kan bagaimana kita bisa percaya kalau dia bangkit kembali kan? Iya. Ya kita ya by faith kita tahu bahwa ya tahulah kamu. Iya, thank you. Ingat, ayo. Bisa ingat hafal ayat-ayatnya semua. Kalau saya melihat tuh aku datang kembali kepadamu untuk kalimat ini tuh kembali sesudah kebangkitan dia sih. Sebab kan dia lagi ngomong ke murid-muridnya, kan kamu telah mendengar, kamu itu yang dimaksud kan yang 11 muridnya itu kan, sebab Yudas sudah keluar kan. Tapi dia bilang dia kembali, sekiranya kamu mengasihi, kamu tentu bersukacita. Nah, saya juga melihat kayak kalau nanti ya kita baca di 16:7 kan dia bilang kan apa itu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, Yohanes 16:7. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, kita ngelihat penghiburnya itu kan yang tadi yang udah bilang bahwa penghibur yang lain berarti setara dengan Yesus, penolong yang setara. Jadi makanya kita tahu yang Trinity dan lainnya sama Yesus bahwa ia akan menyertai kita selama-lamanya. Tadi di 14:16. Kalau Yesus kan di dunia ini kayak dia cuma 3,5 tahun, habis itu dia pergi kan. Tapi kalau Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi permanently dia akan ada yang dibilang kita adalah bait Allah. Jadi adalah lebih baik bahwa Yesus itu pergi dan emang nggak hanya untuk Tuhan aja bersuka cita sebab dia balik kepada Bapa udah selesai tugasnya, tapi juga buat kita juga kita mendapatkan apa itu Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Saya lihat gitu. Ini yang saya kayak lihat ya, tadi yang si Melanie bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Sebab kita tahu kan, kalau orang Yahudi selalu kok ketemu orang bilang shalom, pergi ngomong shalom. Jadi kalau ngomong kayak damai sejahtera, shalom itu kan damai sejahtera kan. Jadi damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Jadi kayaknya perkataan shalom itu suatu hari sering kayak orang latah aja, kayak kita bilang apa itu hi, goodbye. Emang saban kali ketemu sama pisahan selalu ngomong shalom. Tapi makanya di sini Yesus
menegaskan lagi, tapi ini damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kayak di sini ya, seperti orang ngomong goodbye. Iya. Kalian ngerti nggak sih goodbye itu asal mulanya tuh artinya apa? Asal mulanya itu mulai di abad ke-16. Goodbye itu God be with you. Tapi sekarang kan kalau kita ngomong goodbye kan Doesn't mean anything. iya, cuma oh ya sampai ketemu lagi, ibaratnya kan gitu kan. Ya, Makanya ya saya suka ingat si Brian tuh punya teman Arab. Nah, saban kali dia ketemu saya, sebab dia tahu saya orang Indonesia, dia suka ngomong Assalamualaikum. Jadi, dan saya juga, oh, Waalaikumsalam, sebab saya itu kan kita cuma dengar-dengar. Tapi entah saya dengar, oh kalau buat mereka itu, jadi Assalamualaikum itu mereka ngerti sekali, nggak kayak kita hai, gitu. Berarti juga kayak damai sejahtera, God be with you, yang gitu. Jadi bukan buat di ngomong kayak lightly. Itu saya ngelihatnya di situ. Iya. Ya ini ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi bukan kalau kamu menuruti segala perintahku, maka jadi orang sering supaya Tuhan mengasihi aku. Kan suka gitu kan pikirannya. Jadi artinya bahwa kalau kita menuruti segala perintah Tuhan, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, jangan dibalik. Jadi ada orang, oh ya kita mau ngikutin supaya Tuhan mengasihi kita atau apa. Tapi ini kita udah mengasihi dan itu buktinya adalah menuruti segala perintahku. Dan tadi yang mengenal, dia bilang saya jadi teringat akan Galatia 4 ayat 9. Coba kita lihat. Galatia 4 ayat 9. Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Oke, jadi sini kita sering bilang kan, oh kayak tadi yang si Sylvia ngomong di Matius 7:22 kan, bahwa aku telah menyembuhkan, bernubuat demi namamu, tapi Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Sebab pengenalan itu harus dua belah pihak. Makanya ini di 49 very dijelaskan. Sesudah kamu mengenal Allah, tetapi lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Jadi mesti dua belah pihak. Jangan orang ngaku-ngaku mengenal Allah kayak yang di Matius 7:22, tapi Tuhan bilang aku nggak kenal kamu. Ya, kalau nggak dikenal Allah, ya berarti dia tidak pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan? Amin. Ya kan, di luar kan. Kalau dia mengenal, kalau dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia adalah anak Allah. Imamat yang raja di umat punya Allah. Tuhan pas itu anak Allah. Ya kan? Tapi kalau bilang aku tidak pernah mengenal engkau, atau aku sudah lupa kepada enggak lupa, tidak pernah. Dia tidak pernah. Jadi dia tidak pernah masuk ke dalam grup itu, ke dalam apa? Dia tidak pernah mengenal Allah. Jadi dia bukan anak. Dia tidak mengerti Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak pernah menerima. Tapi tolong saya mau tanya, kalau dia tidak mengenal Allah dan Allah tidak mengenal dia, kenapa dia bisa menyembuhkan orang sakit dan membuat mujizat? Dalam nama siapa dia melakukan itu? Ya, orang kalau ngomong sih selalu bisa semua ya, tapi makanya Tuhan selalu bilang buktinya, sebab sebelum yang Yesus mengatakan di Matius 7 itu, nomor satu Tuhan bilang, orang bisa ngomong segala macam, nomor satu itu kita bisa buktinya itu buahnya. Ya kan? Iya, dia makanya bisa menyembuhkan orang katanya. Buah loh, kalau menyembuhkan itu kan karunia. Oh, okay. Jadi makanya kalau karunia itu bisa ditiru oleh setan. Makanya di mana ya, 1 Korintus 11-14 ya, mungkin ya, yang bahwa setan pun bisa jadi malaikat terang. Kalau menipu, bikin karunia setan bisa semua. Makanya ada apa itu nama di Indonesia itu apa namanya yang Gunung Kawi apa karunia selalu bisa. Tapi kalau buah itu setan nggak bisa meniru.
Makanya saya selalu bilang orang tuh yang terlalu ngotot, makanya sering kan kita dengar orang khotbah, kalau kita tuh cuma ngototnya, oh hidup dalam Tuhan enak, kaya, punya kuasa, ya nggak usah pergi ke Gunung Kawi pun bisa, ibaratnya, iya kan? Tapi ini kan kita itu kalau menganggap Tuhan sebagai Tuhan dan Raja, emang itu kita dengan sendirinya, buah itu kan, jadi kok kita nanam pohon, kan buahnya keluar. Itu emang dari Roh Kudus, dari firman Tuhan yang adalah benih. Nah, itu kita jadi benih itu, jadi kita itu ibaratnya hamil, ya, lantas itu menumbuhkan buah. Ini kok semuanya pada diam sih, jadi saya jadi bingung. Oke, saya nggak Sedang diam. mendigest. Saya nggak diam. Damai sejahtera. Ini membicarakan orang percaya dan roh kebenaran. Saya melihat tuh damai sejahtera itu memegang peranan penting dalam kehidupan kita sama sangat sekali. Pada saat ini terutama akhir zaman. Kalau saya bilang akhir zaman itu tidak cuma sekarang, tetapi dari dulu sudah ada sampai sekarang. Ya, itu membuat kita kadang-kadang gelisah dan juga kita gemetar gitulah dalam hidup. Dalam secara scale besar. Tapi dalam sehari-hari kehidupan kita bagaimana kita ini? Yesus di sini kalau saya baca itu saya lihat dia meninggalkan itu roh kebenaran. Tetapi kita mesti percaya dulu yang tadi kita udah semua bilang. Kita di sini semua orang percaya kan? Nah, tunjukkan kita percaya bahwa kita itu abide kepada rule apa artinya orang percaya. Ya, damai sejahtera itu yang akan kita dapat dari sini dalam kehidupan. Yaitu gunanya yang dapat melenyapkan kegelisahan dan juga kegentaran atau takut kita dalam sehari-hari hidup ini. Ya, kalian bisa bilang saya tidak takut, saya tidak apa. Apakah di dalam itu sejati, itu damai sejahtera sejati saudara itu ada? Apa saudara cuma menutupi di luar pikiran, kalau di depan orang, apa kabar? Baik, sebenarnya di dalam sebelumnya lagi ribut. Ya, itu sebenarnya yang kita harus pelajari, roh kebenaran, dan kita tuh orang percaya kalau kita diberikan sesuatu kepada Yesus, kita harus menerima itu dan menjalankan itu dalam hati kita. Ya, dan hal lain yang penting yaitu setelah kita udah bisa itu semua, ini yang kita bilang selalu, kita bisa hidup itu berbuah dan berdamai. Berdamai itu artinya itu bukan cuma sama teman aja, nggak ribut, tapi dengan dunia. Hati kita ini, kita kan banyak sekarang ngomongin macam-macam saat ini. Si A, si B, pemerintahan si A, negara ini, negara itu banyak kita ngomongin. Oh, si A ngomong ini, dia setuju dengan ini. Buat saya tuh sebenarnya kalau selalu kebanyakan ngomong begitu, kita bisa gelisah. Saya bilang, jangan dituruti, tetapi apa yang Tuhan pengen dalam hidup kita, yaitu berbuah dan berdamai kepada satu sama lain, terutama kepada dunia ini. Amin. Ini saya mau nerusin tadi yang yang tentang kita harus berbuah. Kita coba buka 1 Petrus 1 ayat 23. Siapa mau baca? 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Oke, ini kita kembali lagi tadi yang dikatakan dilahirkan kembali. Jadi benih dikatakan benih. Benih itu dari katanya itu sperma. Nah, sperma jadi benih yang tidak fana. Jadi sperma yang dari Tuhan itu masuk ke dalam kandungan kerohanian kita, spirit kita. Makanya kandungan itu kalau dikasih sperma itu dapat melahirkan. Nah, kalau secara manusia melahirkan anak, tetapi di kita itu union antara itu dua itu menghasilkan buah, menghasilkan kita jadi orangnya jadi lahir baru dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Gimana, Syuhyang? Kamu kok ngelihatnya kok saya jadi bingung? Mungkin saya bisa tambahin dalam arti kata pengenalan dan berbuah. Dan kalau kita lihat yang bilang tadi, yang saya bisa juga minggu lalu adalah dari Matius 7 dulu. Kita buka dulu Matius 7 situ. Kita lihat konteksnya daripada apa yang dibicarakan pada pagi hari ini dan minggu depan sebetulnya. Kalau kita perhatikan Matius 7 ayat 20, konteksnya itu jelas dari ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, Sekarang ayat 18 sudah. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun
pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, ini ada hubungannya dengan yang tadi, nyala di hadapanku segala macam. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi pengenalan akan Tuhan itu tergantung dari buah yang kita hasilkan. Orang lihat kita atau Tuhan lihat kita dari buahnya. Tuhan sudah mengenal kita dari kandungan kita. Artinya Tuhan sudah mengenal setiap manusia yang lahir itu. Tuhan sudah tahu, udah kenal dia siapa. Tapi yang dimaksudkan di sini konteksnya adalah menghasilkan buah yang sejajar atau seturut benihnya dia sendiri dari Tuhan. Maka itu kalau kita perhatikan dari tadi kita balik ke Yohanes 14, ini akan datang minggu depan kita bicarakan. Cuma boleh saya terangkan sedikit di sini adalah ayat dari pohon anggur yang baik, yang benar. Konteksnya sama sama yang tadi yang Matius 7 bilang. Akulah pohon anggur yang benar dan Bapakku lah yang pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih dalam firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Sebab ranting yang tidak berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ini artinya, kalau kita mau mengenal Tuhan, kita tinggal di dalam dia. Sebagai pohon anggur, kita adalah rantingnya dan ranting itu akan berbuah. Tapi kalau kita tidak menjadi ranting Tuhan, kita tidak bakal berbuah. Nah, ini yang dimasukkan di Matius 7 ayat 27 tadi, dia bilang, nyala daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Artinya orang ini nggak pernah tinggal bersama Tuhan. Tidak mengenal Tuhan secara pribadi dan arti kata, dia bukan pokok anggur yang benar, yang berbuah. Tapi dia dipotong, dibuang ke neraka. Sama juga yang Tuhan bilang, nyala daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kini di sini adalah pengenalan akan Tuhan, itu artinya kita sendiri hidup sebagai ranting pohon anggur yang benar. Itu aja yang mau saya tambahkan. Jadi jangan sampai confuse. Ini konteksnya berbicara tentang hal itu soalnya. Mungkin ada pertanyaan? Saya mau tambahin lagi dikit. I hope saya nggak tambah pusingin. Makanya kita kalau baca firman Tuhan itu mestinya, saya selalu bilang kan, baca firman Tuhan itu seluruh Bible. Jangan cuma satu, lantas itu terus yang kita ini ya. Jadi tadi kan dikatakan, yang saya bilang, kamu dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Ya kan? Yang saya bilang, benih itu sperma. Nah, makanya kalau kita tuh harus menerima benih Tuhan, baru kita dapat berbuah, yaitu firman Tuhan. Makanya tadi yang dibacain sama Sunyong, di Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi itu adalah orang yang menerima firman Tuhan dan melakukan. Ya, jadi itu menerima dan melakukan itu berarti artinya kita tuh menerima, makanya kita dilahirkan kembali oleh benih yaitu firman Tuhan yang tidak fana. Yang tadi saya baca di 7:23. Jadi kalau kita tidak dilahirkan dari benih, dari sperma, firman Tuhan, benih yang tidak fana, itu kita hasilnya pasti tidak berbuah yang buah yang Tuhan bilang itu. So it's kind of, emang kalau saya lihat ya, kalau sudah baca firman Tuhan itu, keseluruhannya itu sama gitu loh. Jadi lihat dari sini, lihat dari sini. Jadi benar-benar saling, jadi menyempurnakan. Jadi kita tuh bisa dapat firman Tuhan yang balance. Dan lagi yang kalau orang sini ngomongan tinggian punya harmonetik atau hermeneutik ya. Ya itu something yang itu tinggi, kata tinggian punya. Tapi makanya kita mesti benar-benar menyeluruh ya, Pak, untuk tahu ya. Semua kita masing-masing mempunyai sifat di dalam baca Bible. Betul? Saya juga punya sifat. Jadi kalau saya baca, bilang, jangan membohong. Contoh paling gampang.
saya akan tidak membohong. Itu saya ngomong ini perintahkan diri kita. Jangan pernah kita membohong. Banyak hal lagi, tapi ada orang itu kalau udah itu nggak apa-apa lah kalau bohongnya sedikit, bohong yang putih gitu. White lies. Itu ya membuat kita dalam kehidupan tidak pernah bisa maju. Itu lagi ngomong kebiasaan sehari-hari, bagaimana saudara kalau melihat firman, apakah saudara terima di dalam? Amin. I have to do this, I do it. Banyak contohnya itu di Bible banyak sekali, terutama dalam sifat kita masing-masing. Saya tahu banyak di sini masing-masing mempunyai sifat yang berat. Saya juga berat gitu, tapi saya juga selalu bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa ya? Saya itu mau ngomong kalau bisa kayak Pastor Liu. Saya itu kalau ngomong tuh agak nyodok gitu. Saya lagi minta itu. Kata-kata saya untuk supaya saya itu bisa smooth, flowing. Itu karena sifat semuanya. Jadi gimana? Itu cuma ngomongan soal cara ya, tetapi kita masing-masing bisa kalau baca Bible itu ikutin saja. Kalau Bible itu udah nggak usah dipikirin, ikutin saja. Yes, amin, lalu masuk dalam kita, itu akan berbuah. Amin. Amin. Itu tadi tadi kan Inga bilang tentang buah roh ya. Itu damai sejahtera damai, kita bisa mempunyai damai sejahtera itu yang melampaui segala akal, itu yang dalam kesusahan yang tadi yang beda dengan damai sejahtera yang dunia berikan, yaitu salah satu buah daripada buah roh itu salah satu. Karena buah roh itu kan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kita dengan melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dengan relationship, lama-lama buah itu ya tumbuh gitu. Dan baru kita bisa mendapat, bukan baru bisa Tuhan sudah memberikan itu. Kita harus beriman bahwa percayalah kepadaku, kan Tuhan Yesus tadi bilang. Nah, tapi percaya itu, iman itu tumbuh dengan kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Dia akan berkembang. Jadi buah roh itu berkembang terus. Iya. Jadi itu salah satu buah roh. Oh iya itu ya. Boleh. Dijawab nggak tahu, tadi nanya selalu boleh. Dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Manusia itu dilahirkan semua mendapat dosa dari Adam dan Hawa. Amin. Itu benih yang fana. Benih benar. Tidak fana, arti kita telah dibaptis, menerima Yesus oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Maksud saya ke situ. Manusia yang dilahirkan, yang menurut sperma, itu sudah keturunan Adam dan Hawa, itu sudah berdosa. Tapi kita dilahirkan kembali, itu dibaptis, menerima Yesus, menerima firman Allah. Itu menurut saya. Kalau tadi dari Petrus itu, kita dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Ya. Itu menerima firman Allah, dibaptis. Jadi itu dilahirkan kembali, menurut saya. Baptis itu adalah kayak pengakuan kita. Ya, sebabnya kan kalau di Roma 10:10 yang dibilang ya, Roma 10:9 dan 10 ya, karena dengan mulut kita mengaku, dan ini kalau mulut menyelamatkan kita, kalau hati membenarkan kita. Mesti ada dua-duanya. Ya, jadi pembaptisan itu bahwa kita menunjukkan itu kayak dengan mulut kita tapi sebetulnya dibenarkan itu dari hati. Perlu dua-duanya. Ada firman kayaknya di 10:9 ya, bahwa firmannya dekat dengan mulutku, yang pokoknya mesti mulut, dan ini jadi perbuatan kita dan ngomongan kita tuh mesti selalu sama ya. Makanya kalau orang cuma ngomongnya aja mulutnya, saya cinta Tuhan, apa-apa, orang Farisi yang nomor 1 kayak gitu. Tapi Tuhan nggak senang. Yang tadi saya tekankannya itu dari benih. Ya, firman Tuhan. Omongan. Ya, benih itu kita terima dalam spirit kita, itu kita kandung, dan kalau kita menerima dan melakukannya, itu memberikan buah. Oke, sekarang kita sudah 12:34. Ya, kita akan sambung lagi lain kali. Ini kan Yohanes jalan terus gitu. Pasti banyak juga hal-hal yang lebih baru lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih maju lagi untuk kita lebih mengetahui akan Yohanes ini. Sebab itu hal relationship dengan Tuhan. Oke, Anwar silakan. Ya, puji Tuhan ya. Kita boleh belajar akan firman Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri ini dan dilanjutkan dengan
guru kita, guru olahraga kita, untuk berolahraga, exercise, kita berdoa lebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Engkau beri Tuhan. Terima kasih juga akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bersandar dalam Engkau Tuhan, karena Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Engkau yang memberi kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang sudah join akan Zoom ini Tuhan. Engkau berkati firman-Mu, Engkau pakai lebih dalam lagi Tuhan, yang akan membicarakan firman-Mu Tuhan. Dan juga kami, setiap kami Tuhan. Engkau memberkati juga rekan-rekan teman-teman kami yang mungkin hari ini nggak bisa gabung dengan kami Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Tidak bisa. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih. Oke. Tuhan berkati semua. Amin, you amin. Terima semua. kasih ya. Ya. Thank you, Ya. Inga, Steve, Pastorius, teman-teman semua. Boleh God bless. dimulai? Ya, boleh, boleh. Bentar, saya tanya lagi.